Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja kabinetnya. Menurut Prabowo, dalam 10 bulan terakhir kabinet yang dikomandonya berhasil dengan penuh karya, kerja, dan juga prestasi. Hal itu terjadi berkat dukungan peran dan tugas para menteri. Target-target yang sudah dicanangkan pemerintah dapat tercapai secara kolektif. Salah satu program prioritas Presiden Prabowo adalah sekolah rakyat untuk masyarakat miskin. Selain itu, makan bergizi gratis yang sudah disebarkan ke berbagai daerah. Semangat bekerja secara kolektif di semua lini pemerintahan merupakan target Prabowo untuk berdaulat secara ekonomi dan pangan yang menjadi penentu kemajuan Indonesia. Tim TV One mengabarkan. Akan menyampaikan pidato kenegaraan. Ya. Ini persiapannya dan apa yang ditekankan Presiden nanti? Memang kemudian dalam rangka memenuhi kewajiban ya untuk menyampaikan pidato kenegaraan besok hari Jumat tanggal 15 pagi Bapak Presiden akan menyampaikan pidato kenegaraan, kemudian juga di sore harinya akan menyampaikan pidato nota keuangan untuk tahun 2026. Jadi beliau bersama dengan tim beberapa hari ini sedang berkonsentrasi untuk menyusun pidato tersebut yang tentunya penekanan-penekanannya tidak akan keluar dari asta-cita dan apa yang menjadi program-program prioritas dari pemerintahan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Jadi sudah 10 bulan Pak Prabowo memimpin dan ini dampaknya juga banyak dirasakan masyarakat. Buktinya adalah 81% masyarakat setuju dengan kepemimpinan Pak Prabowo yang dampaknya juga banyak dirasakan. Kalau Ratih apa yang dirasakan? Banyak dong, 10 bulan EBG terlihat. Kemudian juga banyak kerjasama bilateral, multilateral, kemudian juga ada reformasi politik, ketahanan pangan, semuanya. Ini saya udah kayak jadi narasumber di hari ini. Ini bukan porsi saya, tapi porsinya Mas Uki. Tapi sebagai masyarakat juga pastinya banyak merasakan hal-hal positif selama 10 bulan Prabowo Subianto menjadi presiden. Dan Prabowo Subianto juga menegaskan kepada para jajaran kabinetnya bahwa selama 10 bulan ini apresiasinya luar biasa, penuh karya, kerja, dan juga prestasi. Nah itu dia, kalau saya sih ngerasa salah satu yang paling penting adalah sebagai traveler begitu ya. Oh iya, apa tuh? Deal-dealan dengan EU, ini lumayan. Jadi visa kedua nanti akan dapat visa permanen 5 tahun. Waduh, bisa siap-siap bolak-balik, jadi Reza. lebih gampang. Reza nggak tampil di TV, cuti panjang nih kayaknya nih. Ya, tapi kita akan bahas lebih lengkapnya dengan narasumber yang sudah hadir di studio bersama kami. Ada Dede Prayudi, juru bicara kantor komunikasi kepresidenan. Assalamualaikum, selamat pagi. Sehat. Waalaikumsalam, halo, sehat-sehat, alhamdulillah. Lalu hadir juga bersama kami Bang Arya Fernandes, pengamat politik dari CSIS. Mas Arya, sehat. Selamat pagi. Gimana? Kita mulai dari Mas Arya dulu ya. Mas Arya, 10 bulan ini dampak dirasakan masyarakat cukup banyak. Apa saja catatan penting dari CSIS? Baik, saya mungkin akan sebut 3 hal ya untuk menilai bagaimana kita menilai 10 bulan ini. Yang pertama, tentu standar penilaiannya adalah bagaimana stabilitas di internal koalisi. Sejauh ini memang internal koalisinya sangat stabil, ya, dan relatif tidak ada gejolak di internal. Dan Presiden seperti yang sampaikan Uki tadi cukup senang dengan kinerja para menteri, meskipun peluang untuk melakukan reshuffle kabinet tentu masih terbuka dan kita tidak tahu kapan itu akan dilakukan. Karena ada beberapa momentum ya. Momentum pertama mungkin menjelang 1 tahun pemerintahan. Momentum kedua mungkin terkait perkembangan politik terakhir. Atau yang ketiga tentu catatan pemerintah presiden terhadap kinerja menteri. Yang kedua evaluasi publik. Evaluasi publik saya kira sejauh ini juga mungkin sebagian besar publik kita mayoritas puas ya. Seperti tadi survei yang disampaikan. Tetapi catatan saya justru yang ketiga. Apa itu? Bagaimana kita melihat implementasi dari program-program unggulan. Kita mulai beberapa program prioritas dulu nih, MBG. MBG Presiden menargetkan tahun 2025 itu akan dibentuk, penerima manfaatnya itu sekitar 82 juta. Kalau kita lihat tren sejak Januari sampai akhir Juli kemarin, berdasarkan data Badan Gizi Nasional dan Kementerian Keuangan, itu
serapannya atau penerimaan manfaatnya itu baru mencapai 15 juta. Oh, 15 juta, oke. Artinya kalau kita gunakan tren saja 15 juta dari 171 ya? 15 juta dari 82 juta target. 82 juta targetnya. Artinya itu pertumbuhannya rata-rata per bulan itu sekitar 2 juta. Nah, kalau kita lihat lagi datanya lebih dalam per bulan, itu memang ada anomali. Januari sampai akhir Juni, itu pertumbuhan paling tinggi, itu hanya 2 juta penerimaan manfaat rata-ratanya. Ya. Tetapi meningkat dari Juli sampai pertengahan Agustus kemarin, itu meningkat 7 juta penerimaan manfaat. Itu tentu outlier, anomali gitu ya. Nah, kalau Ada apa begitu ya, sehingga peningkatan mungkin bisa ada signifikan? pertambahan struktur kita nggak tahu, atau digenjot lebih kuat gitu ya. Artinya kalau kita gunakan asumsi tren seperti itu, rata-rata pertumbuhannya itu 2 juta, itu paling mungkin bisa dilakukan sampai akhir tahun Desember 2025 itu hanya sekitar 23-25 jutaan. Oke. Kalau kita pakai pertumbuhan eksponensial pun, itu hanya sekitar 50 jutaan. Jadi masih ada progres tentu, tapi untuk mencapai 87 juta saya kira masih sulit. Itu yang pertama. Itu yang pertama, tahan dulu. Ya. MBG biar dijawab dulu sama Mas Oki Ya, ya. ya, Jadi silakan. tadi ada beberapa apresiasi yang diberikan oleh Mas Arya terkait hasil survei 81% masyarakat merasakan kinerja Prabowo ini luar biasa. Kemudian juga stabilitas politik aman, terkendali, internal kabinet dan lain sebagainya. Tapi MBG, dari 10 bulan ini dari Mas Uki dan pemerintah sendiri, apa yang sudah checklist, apa yang masih on progress, apa yang masih juga jauh di harapan? Iya, pada tahun 2025 ini sebetulnya MBG itu ditargetkan itu antara 15 sampai dengan 17,5 juta penerima manfaat. Sebetulnya ya. Oke. Namun di pertengahan jalan kemudian Kepala BGN Prof. Dadan Hindayana bertemu dengan Presiden Prabowo ya untuk menambah lagi. Ini targetnya tahun ini cuma 15 sampai dengan 17,5. Bagaimana kalau kita itu akan terpenuhi itu? Iya. Bagaimana kalau kita extend sampai dengan seluruh penerima manfaat yang kita target seharusnya itu untuk 5 tahun. Gitu, yaitu sebanyak 82,9 juta orang. Gitu. Apakah Anda sanggup? Nah, ditanya seperti itu Prof. Dadan. Kan? Prof. Dadan menyatakan sanggup, lalu kemudian oke, nanti uangnya dan lain-lain itu nanti akan kita selesaikan. Kurang lebih seperti itu ya. Tapi sampai dengan hari ini sebetulnya baik itu di RPJMN misalnya ya, baik itu di target-target tertulis yang sebetulnya resmi, itu belum ada perubahan. Dan dana gelontoran tambahan juga belum turun. Jadi dapat dikatakan rencana itu memang ada. Yang dikatakan oleh Bang Arya tadi, itu rencana itu memang ada ya. Tapi apakah kemudian itu sudah diformalkan sampai dengan saat ini sih belum. Itu. Jadi sampai dengan saat ini kalau kita jujur ini artinya sebenarnya target 1 tahun itu kalau kita memakai target awal ya, target 1 tahun itu sudah selesai di bulan Agustus. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, ini ketika sistemnya memang sudah ada kan penerapan percepatannya bakal lebih mudah nantinya ya? Betul, betul. Jadi sistem MBG itu kan termasuk sampai ke level teknis, SOP dan lain-lain, itu terus-menerus seiring berjalannya waktu, seiring implementasi, mengalami perbaikan-perbaikan. Ya. Kita sama-sama tahu ada peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan lah. Ya. Terakhir itu kalau nggak salah, saya lupa ya, di mana, tapi ada sekitar 200-an orang. 200-an anak, terus sebelumnya di Kupang, ya, sebelumnya di mana lagi, dan alhamdulillahnya anak-anak itu besokannya sudah fine-fine aja, sudah sekolah lagi dan lain-lain. Tapi kan di sini kan artinya harus ada perbaikan-perbaikan, evaluasi-evaluasi yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional, terutama di level SPPG. Kadang-kadang SOP-nya dari Badan Gizi Nasional itu udah bagus loh. Udah bagus. Cuman di level SPPG ini kan standar orang beda-beda. Manajemen pengelolaan ya. Ini beda-beda nih. Dan kualitas SDM-nya juga beda-beda. Ada yang misalnya beli makanannya terlalu cepat bahan baku. Terus
ketika dimasak sudah nggak seger. Oke. Ada yang kayak gitu ya. Iya. Sehingga ketika sudah nggak seger, apalagi ketika sudah disajikan ke anak-anak. Baik. Ini udah nggak enak lah, Itu kurang dari lebih sisi seperti itu. MBG Mas Uki. Coba Ya. kita geser lagi Mas Arya. oke. Poin pertama, poin Yang kedua boleh kedua. dilanjutkan. Nah, yang kedua ini adalah tentu Koperasi Merah Putih. Ya. Ini modelnya beda sama MBG. Kalau Koperasi Merah Putih, dia itu proses pembentukannya itu dilakukan secara top down. Jadi ada perintah instruksi presiden, surat edaran Menteri Koperasi, Diturunkan, surat ya. edaran Menteri Desa, dan dikirimkan ke semua kepala daerah. Jadi struktur pembentukannya sangat top down. Ya. Kepala daerah dilibatkan, gubernur, wali kota, sampai level paling bawah, kelurahan dan desa. Sementara MBG dia nggak melibatkan kepala daerah karena dia bentuk badan baru. Nah, yang menjadi menarik ini adalah 21 Juli kemarin, Ya. Presiden dan hampir seluruh menteri merilis data bahwa setelah dibentuk 80.000 Koperasi Merah Putih. Tapi itu catatan saya, itu baru di atas kertas. Karena itu hanya pembentukan legal saja. 80.000 itu. Tapi di lapangan belum Di lapangan mungkin beberapa ada yang sudah berjalan, tapi sebagian besar enggak. Itu hanya baru di atas kertas. Karena begini, karena surat edaran soal pembiayaan itu baru keluar beberapa minggu yang lalu. Nah, pembiayaan ini menarik ya. Pembiayaan Koperasi Merah Putih itu diambil, jadi Koperasi Merah Putih dapat meminjam dana Ya. 3 miliar sampai 5 miliar ke bank negara atau bank Palet Merah. Jadi kita bisa bayangkan 3 miliar sampai 5 miliar, 3 miliar saja dikali 80.000 itu artinya akan ada 24 triliun dana yang akan dikeluarkan oleh Bank Plat Merah. Oke. Persoalannya adalah bagaimana soal kelembagaannya, bagaimana soal kapasitas pengawasannya juga kapasitas orang-orang lokal untuk melakukan itu. Dan bagaimana kalau Koperasi Merah Putihnya rugi? Oke. Nah, itu nggak ada di peraturan Menteri Keuangan. Jadi bahkan yang menarik ini begini, kalau Koperasi Merah Putih tidak bisa, jadi kan ini pinjaman 6 tahun ya. Ya. Kalau 3 miliar dibagi 6 tahun itu kan per bulannya sekitar 40 jutaan. Plus margin 6% Koperasi Merah Putih harus bayar ke bank sekitar 45 jutaan. Kalau mereka tidak bisa bayar, itu yang akan diambil justru adalah dana desanya. Jadi ada klausul di sana. Kalau misalnya tidak ada kredit macet, itu dianggap penyaluran dana desa. Jadi nggak dianggap rugi. Nah, jadi ini bisa masalah ke depan. Kenapa? Karena ini akan memangkas mengambil dana desa. Yang sebenarnya kedua, sudah ada pos-posnya, nanti ada pos-posnya. pembangunan di desa seperti apa. Yang kedua, kalau gagal saya baca itu peraturan edaran Menteri Koperasi, Menteri Desa, Menteri Keuangan itu nggak ada tuh. Bagaimana kalau ini gagal? Bagaimana pengambilan dananya? Itu tidak ada. Jadi ke depan kalau ini nggak diperbaiki, kita akan mengalami kerugian yang banyak, saya kira. Oke. Bang Uki gimana? Ya, itu betul ya. Itu betul. Koperasi Kopdes Merah Putih, Kopdeskel Merah Putih, ini diniatkan memang untuk memotong simpul dari rantai pasok yang tidak diperlukan. Kurang lebih seperti itu ya. Supaya rentenir-rentenir, tengkulak-tengkulak itu tidak bisa mengendalikan harga. Terutama harga-harga komoditas yang kaitannya dengan hajat hidup para nelayan, petani, dan lain-lain. Nah, terkait dengan establishment-nya atau penerbitan si koperasi tersebut ya. Betul bahwa kemarin yang di-launching oleh Presiden itu adalah kelembagaan. Jadi status hukumnya sudah jelas ya. Kemudian kedudukannya juga sudah ada. Terus dia secara fisik sudah hadir di mana itu juga sudah jelas dan lain-lain. Dan betul bahwa ada yang belum beres di sini ya. Maka belum di-launching gitu. Yaitu pertama adalah kaitannya dengan pembiayaan. Ya, financingnya ini belum beres nih. Masih didiskusikan, masih dinegosiasikan ya terkait dengan dananya dari mana ya. Terakhir Bang Arya itu pinjamannya itu bisa dari dana bergilirnya Kementerian Koperasi. Cuman memang tetap ini harus ada jaminan gitu, dan penjaminnya siapa? Nah, ini atau dana penjaminnya itu dari mana? Inilah yang belum final nih. Oke. Inilah Masih digodok berarti ya? Masih digodok.
kelihatannya para kepala desa itu tidak terlalu setuju kalau dana desa dipakai sebagai untuk penjamin. Menalangi ya. jadi penjamin. Dan nggak menalangi juga, dia habis. Kalau kita lihat peraturan, Untuk membayarkan justru ya. Harus membayarkan ya. nggak cukup saldonya, kan ditaruh di bank penyamin ya, bank rekening dana desa, mau saya potong ya. Jadi kalau misalnya nggak ada saldonya, itu dianggap penyertaan dana desa. Jadi hilang. Ya. Jadi kelihatannya para kepala desa masih nggak happy. keberatan lah, masih keberatan. Terus yang kedua adalah bisnis model ya. Untuk sekarang ini kita sudah ada beberapa klaster ya, ada 7 ya. Koperasi yang kaitannya menjual obat-obatan untuk kesehatan, ada yang untuk sembako, ada yang untuk dan lain-lain, itu ada 7. Akan tetapi memang itu kan nggak cukup. Harus ada bisnis model yang jelas, terus habis itu capital outflow dan lain-lain lah gitu ya. In the end this is business juga ya. Dan ini memang belum matang. Jadi Koperasi Desa Merah Putih itu yang sudah di launching sebanyak 80.000 itu adalah kelembagaannya. Jadi ini adalah square one dari pembentukan koperasi itu, dan jalan menuju si koperasi itu betul-betul well established, lengkap, itu memang masih Jadi butuh waktu. running as well-nya setelah matang ini? Iya. Dari... Cuman sudah ada beberapa yang memang sudah matang, tapi kami belum berani mengklaim bahwa yang 80.000 itu sudah matang. Gitu. Cuman sudah ada beberapa yang sudah matang, sudah ada. Karena kan sebagian dari koperasi ini adalah koperasi existing. Gitu. Yang sudah ada sebelumnya. Yang sudah ada sebelumnya. Atau dari desa yang betul-betul kepala desanya itu sangat mendukung sekali. Dan rakyatnya itu mau urunan juga buat koperasinya. Ada yang kayak begitu juga ada. Tapi kan nggak semua desa itu kan sama. Betul. Jadi kami tidak bisa mengklaim bahwa yang 80.000 itu yang sudah established banget gitu ya. Yang 80.000 itu kemarin itu adalah yang kelembagaannya itu sudah siap. Sudah siap. Walaupun sudah ada koperasi-koperasi yang sudah running well. Nah, kalau kita ngomongin soal anggaran, salah satu highlight dari kepemimpinan Pak Prabowo ini adalah efisiensi anggaran. Nah, untuk lebih lengkapnya kita akan bahas usai jeda. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Baik, kita lanjutkan dialognya. Saya ke Bang Arya. Bang Arya, salah satu yang bahasannya paling banyak adalah mengenai efisiensi anggaran, yang anggarannya digunakan salah satunya untuk MBG begitu ya. Bagaimana catatan dari CSIS? Apakah efektif efisiensi anggaran di periode ini? Ya, kalau kita lihat postur APBN-nya memang government spending-nya banyak terkonsentrasi, bukan banyak terkonsentrasi ya, banyak kemudian beberapa program dilakukan efisiensi untuk mendukung program MBG. Dan kalau kita lihat juga efisiensi ini juga tidak hanya terjadi di KL di tingkat pusat, tapi juga di daerah. Daerah itu menerima namanya dana alokasi umum dan dana alokasi khusus yang dilakukan untuk pembangunan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat dan segala macam. Dan dana DAU dan DAK yang ditransfer ke daerah itu juga mengalami pemotongan atau efisiensi gitu ya. Inilah yang kemudian mempengaruhi postur APBD di tingkat daerah. Karena sebagian besar daerah-daerah kita itu bergantung sama dana transfer dari pusat. Makanya kemudian pada beberapa daerah kemudian mengambil semacam kebijakan atau inisiatif misalnya untuk meningkatkan pajak-pajak di daerah. Retribusi, PBB, segala macam. Bahkan misalnya dalam beberapa kasus beberapa daerah ya. Nah, itu yang pertama. Itu yang saya lihat pertama. Yang kedua adalah kalau kita lihat dari sisi bagaimana pemerintahan mengalokasikan dana untuk belanja non-KL itu juga cukup tinggi, terutama subsidi. Subsidi, untuk apa saja subsidi? Subsidinya cukup meningkat. Yang paling meningkat persentasenya itu justru subsidi pupuk. Dibandingkan tahun lalu, peningkatan atau pertumbuhan untuk subsidi pupuk itu mencapai 27%. Kenaikannya berapa persen? 27%. Dibandingkan tahun lalu. Pupuk meningkat, LPG meningkat, BBM meningkat, listrik meningkat. Jadi pemerintah memang saya lihat di tahun pertama ini ingin quote-unquote menyenangkan masyarakat. Nah, termasuk kalau listrik itu kan di awal tahun kemarin ada potongan tarif data listrik sampai dengan 50% ya. Jadi 50% benar. Menyenangkan masyarakat dengan menaikkan alokasi subsidi. Yang kedua ada paket-paket stimulus di triwulan kedua. Itu juga 24 triliun. Nah, yang saya catat transportasi diskontol ya.
Kemudian bansos. Bansos juga peningkatannya itu hampir 11 triliun. Dan upahnya ada dua, upah buruh sama peningkatan gaji guru. Itu 10 triliun. Jadi 1 tahun pertama ini memang menunjukkan pemerintah ingin memberikan alokasi yang besar kepada Untuk rakyat. masyarakat. Mas Uki, efisiensi dan alokasi anggaran yang tadi Mas Arya sampaikan. Ya, jadi misalnya untuk MBG ya. MBG betul, dia dinikmati oleh seluruh anak dari seluruh kalangan, seluruh status sosial ekonomi. Artinya nggak hanya yang miskin. Ya. Katakanlah seperti kelas menengah dan menengah atas juga kebagian untuk anak-anaknya ya. Tapi ingat, MBG itu bukan hanya soal makanan yang sudah dihidangkan. MBG itu soal membeli bahan baku. Ya. 85% dari 71 triliun yang sudah dianggarkan buat MBG itu untuk beli bahan baku. Dan itu angkanya berarti 60 triliun. Ya. Bayangkan ya, dari 71 triliun ini 60 triliun itu berputar-putar di perdesaan yang ada petanian. Yang ada kampung-kampung nelayan, yang ada perkebunan-perkebunan dan juga ada peternakan-peternakan. Jadi MBG itu kembali lagi ya, dia memang untuk semua ya. Tapi uangnya itu untuk masyarakat di piramida yang lapisan paling bawah. Itu untuk MBG ya. Kalau untuk subsidi pupuk, nah ini sebenarnya komitmennya itu masih sama. Naiknya cukup besar loh subsidi. Sangat. Subsidi pupuk itu 20 triliun ya, sebesar 9,5 juta ton. Dan saya baru aja kembali dari Bengkulu panen jagung. Cuman subsidi ini kemarin yang kita baru gembar-gemborkan itu adalah beras ya, gabah. Jadi petani itu sekarang bukan hanya kapasitas produksinya meningkat loh, tapi dia juga happy. Kenapa? Ketika mereka sedang melakukan aktivitas produksi, pupuknya disubsidi. Dan subsidi pupuk itu langsung pemerintah menunjuk PT Pupuk Indonesia. Jadi mereka nggak beli lagi mahal-mahal dari middleman, entah Tengkulak atau apalah gitu ya. Kemudian pestisida juga dari pemerintah dan itu bersubsidi. Subsidi juga. Ya, dan lain-lain lah. Dan ketika mereka panen, gabah mereka dibeli oleh pemerintah sebesar Rp6.500 per kilogram. Sebelum pemerintah membeli, itu mereka, saya sendiri yang nanyain karena saya waktu itu ikut ya ke mereka panen. Saya nanya, ini kalau pemerintah nggak beli, ini biasanya Bapak jualnya berapa? Kalau nggak 3.500, lebih rendah ya? Jauh lebih rendah dong. Karena kita nggak membicarakan 2 atau 3 kilogram gabah. Kita membicarakan jutaan ton gabah di sini kan. Dan bayangkan sekarang tuh mereka happy. Jadi ketika mereka produksi, mereka happy. Ketika mereka selesai produksi, ada yang beli sehingga mereka juga happy. Sehingga per hari ini nilai tukar petani itu sudah meningkat drastis. Jadi nilai tukar petani itu adalah selisih antara uang yang mereka dapat dikurangi uang yang harus mereka keluarkan. Jadi ada untuk multiplier efek di situ ya? Betul. Nah, terkait stimulus ini berarti yang terakhir ya. Memang saat itu kita sedang menghadapi ancaman. Ya, ancaman itu ancaman turunnya daya beli. Dan ini kaitannya dengan gonjang-ganjing tarif Trump yang sebesar 32% itu, Bang Arya. Jadi pemerintah memang suka tidak suka harus melakukan sesuatu untuk menahan daya beli ini supaya nggak turun. Gitu. Jadi digelontorkan 24,4 triliun rupiah. Yang pertama itu untuk penebalan bansos. Jadi bansos yang sudah ada ditebalkan lagi, ya BLT BBM. Terus kemudian bansos yang berupa sembako dan lain-lain. Lalu juga ada di stimulus tersebut adalah insentif gaji. Untuk orang-orang yang gajinya di bawah sekian, maka dapat 600.000, kurang lebih seperti itu ya. Dan untuk kelas menengah, di sini adalah diskon transportasi, tarif tol, terus habis itu kapal dan lain-lain. Jadi angka yang kita lihat sekarang Q2 konsumsi rumah tangga itu sebesar 4,97, itu sedikit banyaknya karena ini. Kalau nggak ada ini, ada kontribusi itu juga ya? Ini bisa-bisa cuma 4,5 sampai 4,7. Nanti makin banyak Rojali dan Rohana. Nah ini kan menjelang 17-an juga kan banyak diskon untuk spending money-nya lebih banyak pembelian begitu ya. Tapi saya kembali ngomongin soal stimulus ekonomi tadi. Seberapa efektif spending money dari masyarakat yang mendapatkan stimulus ekonomi ini
untuk meningkatkan tadi kuartal kedua peningkatan ekonomi nasional kita kan sudah di atas 5% begitu yang dijelaskan oleh Pak Prabowo. Ya, BPS merilis datanya 5,12 ya, dan tentu tidak semua ekonom happy dengan itu. Ada yang juga punya perspektif lain ya. Tapi saya kira dari sisi tahun pertama itu memang menunjukkan bagaimana satu pemerintah berusaha untuk memastikan koalisinya stabil, tidak ada gejolak, semua happy, partai-partai happy, masyarakat happy. Yang tahun pertama juga kalau kita lihat ada paket stimulus, ada penebalan bansos, kemudian juga ada subsidi yang meningkat pertumbuhannya dibandingkan tahun lalu. Itu juga menunjukkan bagaimana Presiden tidak hanya di tahun pertama tidak hanya membangun konsolidasi politik, tapi juga memastikan menyenangkan hati rakyat supaya approvalnya bisa lebih tinggi. Nah, baru kemudian di tahun kedua saya kira mungkin Presiden baru akan mulai melakukan penyesuaian ketika dukungan publiknya sudah kuat, itu bisa memberikan satu kebijakan yang nggak populis maksudnya. Gimana? Mungkin ada potensi seperti itu. Mas Arya, sedikit mengenai sekolah rakyat yang juga menjadi prioritas dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Apa catatan Anda, Mas Arya? Ya, sekolah ini juga saya kira salah satu program unggulan ya. Kalau kita lihat dari data anggarannya, itu pemerintah memang mengalokasikan beberapa model pendanaan ya. Ada untuk sekolah unggulan, sekolah rakyat, mungkin Uki lebih paham ya. Dan revitalisasi sekolah yang anggarannya totalnya bisa di atas 20 triliun itu. Nah, tadi anggaran ini banyak sekali ya. Pupuk, sekolah, MBG, nanti koperasi. Nah, tentu dengan anggaran yang sangat banyak ini, kita tentu butuh pertama transparansi jelas. Bagaimana mengelola anggaran yang banyak ini sehingga tidak muncul korupsi, penyalahgunaan dan segala macam gitu. Mas Uki, tanggapannya? Ya, terkait dengan program-program untuk sekolah ini kan memang sudah komitmen kita ya untuk menyajikan kepada anak-anak kita satu sekolah yang dapat diakses oleh seluruh anak. Kedua, sekolah yang berkualitas gitu. Nah, berbicara soal renovasi sekolah, mungkin pemirsa TV One tuh harus tahu bahwa kalau kita ke pelosok-pelosok yang katakanlah miskin dalam tanda kutip, itu bahkan mereka itu sekolahnya nggak punya toilet, gitu. Jadi ini yang kasihan itu siswi putri, gitu. Karena untuk misalnya ya di sekolah itu mereka antara 3 sampai 5 jam, mereka nggak bisa ke toilet. Ini mereka itu sangat berpotensi terpapar infeksi kandung kemih. Misalnya seperti itu. Nah, hal seperti inilah yang Presiden itu nggak bisa ngelihatnya. Gitu. Jadi perlahan-lahan tahun ini 11.000 sekolah itu direnovasi. Mungkin tahun depan saya kasih bocoran mungkin lebih banyak. Mungkin tahun depan bisa lebih banyak. Ya. Udah di-spill duluan nih. Spill itu. Nah, kalau misalnya sekolah rakyat, ini adalah kaitannya dengan akses untuk seluruh anak. Ya, ada anak yang misalnya kita sekolah udah digratiskan, udah dikasih kartu Indonesia Pintar, masih bisa nggak sekolah juga, masih nggak bisa sekolah juga anak-anak ini. Gitu. Kenapa? Karena mereka terlalu miskin. Mereka nggak punya uang transport buat ke sekolah, nggak punya uang buat beli seragam, beli kaos kaki, beli sepatu dan lain-lain. Bahkan keluarga mereka aja nggak bisa mengakses air bersih. Jadi sebagian besar dari mereka itu adalah anak-anak yang menjadi korban child labor dari orang tuanya sendiri. Umumnya begitu ya, umumnya begitu. Karena memang saking susahnya listrik nggak punya, air bersih nggak punya, pada akhirnya ya mulung bersama orang tua dan lain-lain lah. Nah, maka dari itu Presiden menyediakan boarding school untuk anak-anak tersebut. Jadi yang ditanggung ini bukan hanya pendidikannya, yang ditanggung itu hidupnya. Dari tidur sampai tidur lagi, bahkan tidurnya pun ditanggung oleh negara. Dan di situ kan makanan juga ditanggung begitu ya, ekonominya juga berputar di sana. Ada pembelian tadi nyambung ke sana begitu ya, ada pekerja juga yang bertugas di sana supaya ekonominya berputar, masyarakat juga bisa merasakan dampaknya sehingga 81% yang setuju tadi juga bisa merasakan dampaknya. Ya, tapi kalau soal transparansi dan lain-lain, saran dari Bang Arya ini tentu saran yang bagus dan harus diterapkan.
Baru 10 bulan ini perjalanan dari pemerintahan Prabowo Subianto, pastinya juga kita akan menantikan bagaimana kinerja-kinerja selanjutnya yang juga bisa menyenangkan hati rakyat. Terima kasih banyak Mas Terima kasih. Uki, Mas Arya sudah hadir pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum. Pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu. Saya jeda kami hadirkan informasi yang viral di media sosial. Ada aksi sekumpulan pelajar yang tengah mengambil senjata tajam dari suatu tempat di permukiman warga Jalan Kalianyar, Tambora, Jakarta Barat. Apa yang terjadi kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami.